Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiyu Jamaluddin dari kelas A jurusan Ilmu Ekonomi dengan NIM 941424019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang RLS atau rata-rata lama sekolah, APM atau angka partisipasi murni, TPT atau tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang RLS. RLS atau rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas. Semakin tinggi RLS, semakin tinggi pula kualitas pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja sehingga produktivitas meningkat. Hal ini sejalan dengan teori modal manusia yang menekankan bahwa pendidikan merupakan investasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Rumus umum untuk menghitung RLS adalah RLS sama dengan sigma total tahun sekolah penduduk usia lebih dari sama dengan 25 tahun sama dengan jumlah penduduk usia lebih dari sama dengan 25 tahun. Contohnya, jika suatu wilayah terdapat 1000 orang usia 25 tahun ke atas dan total tahun sekolah mereka adalah 9.000 tahun, maka RLS sama dengan 9.000 bagi 1000 sama dengan 9 tahun. Selanjutnya, ada angka partisipasi murni atau APM. APM menunjukkan persentase anak usia yang sekolah yang bersekolah sesuai jenjangnya. Tingkat tingginya APM berarti akses pendidikan berlangsung tepat waktu dan merata, sehingga dalam jangka panjang akan melahirkan generasi yang lebih terdidik dan siap kerja. Dengan demikian, APM berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Rumus perhitungan APM adalah APM sama dengan jumlah penduduk usia resmi untuk jenjang tertentu yang sedang bersekolah di jenjang itu dibagi dengan jumlah total penduduk usia resmi untuk jenjang tersebut dikali dengan 100%. Contohnya, jika di suatu daerah terdapat 10.000 anak usia 7-12 tahun atau usia resmi SD dan 9.000 diantaranya sedang bersekolah di SD, maka APM SD sama dengan 9.000 dibagi 10.000 dikali dengan 100% sama dengan 90%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka atau TPT mencerminkan seberapa besar angkatan kerja yang belum terserap di pasar kerja. Jika TPT tinggi, banyak tenaga kerja tidak termanfaatkan sehingga potensi pertumbuhan ekonomi terhambat. Sebaliknya, jika TPT yang rendah menunjukkan semakin banyak tenaga kerja terserap dimanfaatkan dalam proses produksi, sehingga berkontribusi pada peningkatan PDB. Rumus perhitungan TPT adalah TPT sama dengan jumlah penganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Contohnya, jika di suatu wilayah terdapat 100.000 orang dalam angkatan kerja dan 8.000 diantaranya tidak bekerja namun mencari pekerjaan, maka TPT sama dengan 8.000 dibagi 100.000 dikali dengan 100% sama dengan 8%. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara atau wilayah dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya diukur dari peningkatan produksi domestik bruto atau PDB secara real atau setelah disesuaikan dengan inflasi. Dalam arti sederhana, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dari waktu ke waktu. Secara definisi, pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan positif dalam output ekonomi yang menunjukkan bahwa suatu negara mengalami kemajuan dalam aspek produktivitas, pendapatan masyarakat, dan daya beli. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi
laju pertumbuhan PDB real yang dihitung dalam persentase. Misalnya, jika PDB suatu negara naik dari Rp 10 triliun menjadi 10,5 triliun dalam 1 tahun, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut adalah 5%. Rumus umum untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi atau persen sama dengan PDB tahun ini dikurang PDB tahun lalu dibagi dengan PDB tahun lalu dikali dengan 100%. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa baik perekonomian suatu negara berkembang dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah, stabilitas ekonomi, serta kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan yang positif biasanya berarti peningkatan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan investasi. Namun, penting juga untuk memperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu merata atau berkelanjutan. Oleh karena itu, selain tingkat pertumbuhan, kualitas pertumbuhan juga menjadi perhatian. Misalnya, apakah pertumbuhan tersebut ramah lingkungan, menciptakan pekerjaan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Secara keseluruhan, RLS dan APM berfungsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sedangkan TPT menunjukkan sejauh mana tenaga kerja tersebut dimanfaatkan. Maka semakin tinggi RLS dan APM serta semakin rendah TPT, semakin besar peluang suatu wilayah atau negara capai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian dari saya Habib Jamaluddin, pamit undur diri.